Oke, halo, selamat siang sahabat IMC Tangerang. Perkenalkan saya Dr. Ishak, spesialis urologi RSIMC Tangerang. Dan hari ini kita mau ngomongin satu kasus seorang pasien saya usia 72 tahun. Dia datang dengan riwayat tidak bisa buang air kecil sama sekali. Lalu akhirnya pasien dipasang kateter. Dan singkat cerita, setelah melakukan pemeriksaan USG ditemukan bahwa volume prostatnya sekitar 100 cc. Lalu saya periksakan juga PSA, yaitu prostat spesifik antigen untuk screening kanker prostat, dan hasil PSA-nya di atas 4, yaitu 12,1. Nah, jadi masalahnya adalah sebelum, kalau misalnya PSA-nya di atas 4, kita harus mendiagnosa apakah pembesaran prostat ini pembesaran prostat yang jinak atau mengarah ke kanker prostat. Bagaimana caranya membedakan antara pembesaran prostat jinak atau kanker prostat adalah dengan menggunakan biopsi, dengan melakukan tindakan biopsi prostat. Ya. Ada dua cara untuk tindakan biopsi prostat, yaitu dengan cara konvensional atau dengan cara robotik. Kalau saat ini kita mau mengerjakan teknik robotik biopsi prostat, kenapa robotik? Jadi mesin robotik biopsi prostat ini akan menggabungkan gambaran MRI prostat dan gambaran USG difusi jadi satu supaya memberikan kita lokasi mana yang kita curigai adanya kanker prostat, dan kita akan diarahkan jarumnya langsung ke arah lesi tersebut dengan harapan akurasi dari pendeteksian kanker prostat itu akan sangat lebih tinggi sekali dibandingkan yang konvensional. Nah, mari kita simak aja langsung aja nanti gimana sama proseduralnya. Prosedurnya cukup simple, relatif resiko perdarahan sangat minimal, tidak sampai 1 jam. Mari kita simak aja. Ya, jadi setelah lihat tadi prosedur robotik biopsi prostat, bagaimana, cukup menarik bukan? Jadi ini prosedur robotik biopsi prostat ini mengutamakan akurasi yang tinggi dan juga patient safety. Kenapa? Pertama, kita biasanya memulai dengan menilai gambaran MRI yang dilakukan pada pasien. Nanti gambar MRI itu akan diproses di dalam mesin robotik tersebut dan menghasilkan gambaran 4 dimensi. Nah, dari gambar MRI itu kita akan melihat lesi mana saja yang kita curigai akan terjadi kanker prostat. Nah, dari situ yang akan kita tuju saat prosedur pengambilan biopsi. Jadi, setelah kita menggambarkan gambaran 4 dimensi dari gambaran MRI, kita memasukkan probe USG ke dalam rektum, lalu kita memvisualisasikan gambaran prostat secara real time. Gambaran USG dan 4 gambaran MRI itu akan kita fusi, kita gabung. Makanya menjadi MRI Ultrasound Fusion, di mana itu akan memberikan gambaran yang sangat akurat secara real time dan secara anatomis, dan akan digunakan oleh robotic hand untuk mengarahkan jarum biopsi yang akan kita ambil biopsinya nanti. Lalu lesi yang kita curigai sebagai kanker akan kita ambil dengan jarum biopsi, lalu kita kirim untuk pemeriksaan patologi anatomi untuk melihat apakah ada kecurigaan karena kanker atau tidak. Kenapa kita gunakan ini? Pertama, ini adalah sebuah gold standar untuk mendiagnosa kanker prostat di seluruh dunia. Dan kenapa gold standar? Karena ini mengutamakan efficacy dan accuracy. Efficacy dalam waktu pengerjaan lebih cepat, komplikasi lebih minimal. Terus untuk akurasi, angka deteksi kanker prostat jauh lebih tinggi dibandingkan teknik biopsi prostat yang konvensional. Baik,
Sekian itu aja, semoga ini menjadi informasi yang menarik bagi Sobat IMC. Salam sejahtera, sampai jumpa lagi.